Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mendi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah memperbaiki tata kelola pengadaan obat dan alat kesehatan secara komprehensif, termasuk kemudahan regulasi. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Iketut Karyasa mengatakan roadmap mengenai target produksi obat dan alkes secara mandiri belum jelas. Untuk itu, pembenahan tata kelola obat dan alkes perlu melibatkan berbagai perusahaan farmasi dan perusahaan alkes maupun laboratorium sehingga terjadi kesinambungan ketersediaan obat dan alkes yang berkualitas. Agar ini real, nyata, biar jangan jadi wacana saja kan begitu. Karena kita harus mandiri atau ketahanan nasional, ketahanan ekonomi, utama dengan alat-alat kesehatan ini. Dan COVID ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa juga meminta pengadaan alat tes cepat molekular isotermal di pintu-pintu kedatangan ke Indonesia seperti di bandara harus diperbanyak. Hal ini untuk mempercepat pendeteksian terhadap setiap orang asing yang datang ke Indonesia sehingga bisa mencegah potensi masuknya varian baru COVID-19 ke Indonesia. Ini akan membantu daripada pemeriksaan itu dari kedatangan sampai nanti mereka itu diketahui tesnya itu, malahan ini kalau lebih sensitif, akurat itu 45 menit sampai 15 menit juga bisa kan begitu. Presiden Jokowi telah menerbitkan Inpres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek membuat landasan hukum yang kuat sebagai dasar dan acuan dalam pola penganggaran dan implementasi pelaksanaan program Merdeka Belajar. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Banten, Ferdiansyah mengatakan program Merdeka Belajar harus berpijak pada persoalan real pengelolaan pendidikan yang terjadi selama ini dan memiliki kesinambungan penerapan satu kebijakan pendidikan yang tidak bersifat temporer maupun sporadis. Untuk itu dibutuhkan landasan hukum dan aturan yang jelas, mengingat program sekolah penggerak merupakan digitalisasi di sektor pendidikan sehingga memerlukan dukungan anggaran cukup besar dari APBN. Sekolah penggerak, guru penggerak ini nampaknya belum mempunyai landasan hukum atau peraturan perundang-undangan, misalnya bisa undang-undang, bisa PP, bisa perpres, yang intinya adalah sesuai yang di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang urutan peraturan perundang-undangan. Anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno menyatakan, program sekolah penggerak merupakan upaya menyiapkan generasi muda menghadapi era digitalisasi dan industri 4.0. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan dan visi masing-masing kepala sekolah. Dia akan ke sana. Makanya sekolah penggerak itu yang dibentuk pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang punya visi. Nah, minta maaf bukan berarti kepala sekolah yang tidak punya visi, tapi visinya adalah bisa nggak menghadapi masa dunia digital ini. Program guru penggerak dan sekolah penggerak merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar sebagai strategi Kemendikbudristek mewujudkan Indonesia maju melalui generasi muda yang unggul. Dari Provinsi Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsul Rizal menyoroti sistem merit dalam menilai kinerja aparatur sipil negara masih belum objektif diterapkan sepenuhnya. Hal tersebut disampaikan Syamsul Rizal saat memimpin pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah Kota Bandung dan pakar dari Universitas Pajajaran guna menyerap masukan terkait revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Syamsul Rizal menyoroti unsur subjektif kepala daerah, pejabat kementerian, dan lembaga negara dalam menerapkan sistem merit di lingkungan kerjanya. Kalau kita mau melihat secara fakta, kita melakukan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang dimiliki oleh para pegawai negeri sipil kita, para ASN kita, itu intisarinya. Sudahkah itu dilakukan? Syamsul Rizal menilai politisasi birokrasi yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah mengganggu objektivitas pengambilan keputusan dalam sistem merit. Syamsul Rizal menekankan tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dan kompetensi berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.
Melakukan apresiasi terhadap prestasi seseorang. Nah, ketika dia berhadapan dengan pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya pertimbangan keluarga, pertimbangan ya soal politik, politik pilkadanya, siapa yang mendukung, siapa yang didukung, siapa yang tidak mendukung, itu juga masuk dalam pertimbangan-pertimbangan ketika seseorang untuk dipromosikan atau dimutasikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Fajar Ilham, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 10 terkait rancangan Undang-Undang Pendidikan Dokter, evaluasi pemerataan dan biaya pendidikan setelah jeda berikut. Terkait persoalan pemerataan sebaran jumlah dokter dan citra pendidikan dokter untuk kalangan menengah atas, anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan menilai perlu ada kebijakan yang mengatur komitmen mahasiswa kedokteran yang dibiayai oleh beasiswa pemerintah untuk mengabdi di daerah asalnya. Hal tersebut dikatakan Putra Nababan usai rapat Balik DPR RI terkait penyusunan rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Pendidikan Kedokteran, di mana mereka-mereka yang dibiayai oleh negara, dibiayai bahkan tadi disampaikan oleh pemerintah daerahnya, misalnya gitu ya, oleh kementerian, oleh beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, mereka harus punya komitmen untuk kembali ke daerahnya, atau mereka punya komitmen untuk ditempatkan. Ini yang menurut saya di saat pandemi kita belajar banyak tentang bahwa Indonesia ini ternyata bukan hanya Pulau Jawa, tapi Indonesia ini punya banyak pulau dan punya banyak penduduk dimanapun. Dan Undang-Undang Dasar mewajibkan kita untuk memberikan pelayanan yang sama. Putra Nababan menambahkan perlu ada pemerataan ketersediaan jumlah dokter dan dokter spesialis di daerah 3T, serta evaluasi biaya pendidikan dokter agar bisa dijangkau oleh putra-putri bangsa yang kompeten, namun berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Dan juga pendidikan dokter yang juga terjangkau, bukan hanya orang-orang yang memiliki uang yang bisa menjadi dokter, tapi mereka-mereka yang juga dari kalangan yang ekonomi menengah bawah, bahkan kalau bawah yang mereka punya kemampuan untuk menjadi dokter tapi tidak punya uang ataupun dana untuk bisa sekolah dokter, mereka bisa melakukannya. Gitu. Jadi afirmasi di sana juga harus ada, kebijakan keberpihakan kita juga harus ada. Indah dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR meminta Kementerian PUPR dan Pemkab Kuningan melibatkan masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan bendungan Kuningan. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Bambang Hermanto mengatakan masyarakat lokal selayaknya dilibatkan dan diberdayakan dalam pemeliharaan bendungan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan menjaga kelangsungan bendungan. Dengan demikian, nilai ekonomis dan nilai tambah bendungan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat lokal bisa berlangsung terus-menerus. Selain manfaat daripada bendungan, tapi juga harus bisa memberikan pemberdayaan yang seluas-luasnya untuk masyarakat sekitar. Sehingga kemudian keberadaan bendungan ini bukan hanya bisa menjadi pengendali banjir, bukan lagi juga sebagai suplai bahan baku dan juga irigasi, tetapi juga dari sisi pemberdayaan usaha untuk masyarakat sekitar. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Hermanto menambahkan, pemanfaatan bendungan harus memberikan dampak positif sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat lokal, terutama petani. Sampaikan bahwa keberadaan bendungan ini tentu agar supaya bisa menumbuhkan rasa memiliki oleh warga setempat, maka itu pemeliharaan harus memberdayakan orang lokal. Orang lokal sekitarnya ini kita berdayakan. Pembangunan Bendungan Kuningan menghabiskan waktu 7 bulan dengan total anggaran sebesar 513 miliar rupiah. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR meminta agar insiden kebakaran di kilang minyak PT Pertamina khususnya di Balongan tidak terulang kembali apalagi sampai menelan korban.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih ingin memastikan bahwa masyarakat yang menjadi korban dari dampak kebakaran tersebut ditangani secara layak, baik kerugian material maupun psikis atau mental. Gede juga mendorong PT Pertamina ke depannya agar memikirkan faktor keamanan yang lebih safety di daerah sekitar usaha Pertamina tersebut. Minimkan sekali akan terjadinya. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa masyarakat yang terkena korban daripada kebakaran tersebut ditangani dengan baik, baik itu kerugiannya, baik itu mentalnya, maupun ke depannya mereka harus hidup lebih nyaman, lebih safety. Lebih lanjut, Gede Sumarjaya Linggih mengimbau ke depannya PT Pertamina lebih meningkatkan sistem cepat tanggap dalam menghadapi suatu insiden yang tidak terduga. Gede mengingatkan, khusus untuk kilang balongan ini, pengawasan dan pemeliharaan harus ekstra maksimal, karena insiden kebakaran di fasilitas ini sudah pernah terjadi sebanyak 3 kali. Yang menelan korban masyarakat biasa. Nah itu kami melihat secara langsung kejadian tersebut dan kami menginvestigasi sebagai fungsi pengawasan kami di DPR apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya dan bagaimana penanganannya. Dalami di sini sehingga nantinya tidak terjadi lagi. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR mendorong realisasi 30% lahan di rest area atau tempat peristirahatan untuk pelaku UMKM. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jalan Tol. Ditemui usai kunjungan spesifik Komisi 6 ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, anggota Komisi 6 DPR RI, Daeng Muhammad mengatakan, aturan tersebut diberlakukan karena sebelum pembangunan jalan tol di Trans Jawa, banyak pedagang tergerus akibat pembangunan tol tersebut. Daeng menambahkan, para pedagang tersebut harus diakomodir oleh Jasa Marga selaku operator jalan tol dan disediakan di tempat yang strategis, sehingga ada perputaran nilai ekonomi dan keberpihakan kepada pelaku UMKM. Rest area ini harus menjadi skala prioritas juga mengakomodir pada pelaku-pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Bekasi, Karawang maupun Purwakarta. Jangan sampai para pengusaha yang punya brand, punya uang besar, punya kapital, mereka ditempatkan luar biasa dengan fasilitas luar biasa, sedangkan pelaku usaha kecil menengah kita tersingkirkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengapresiasi kinerja Jasa Marga terhadap capaian tingkat pelayanan dalam memberikan ruang kepada pelaku UMKM di rest area. Kita pastikan juga di rest area target capaian minimal area tersedia untuk UMKM sudah tercapai belum. Alhamdulillah dari kunjungan ini ketahuan bahwa yang ditargetkan minimum 30% untuk UMKM malah sudah tercapai 70%. Dari Karawang, Jawa Barat, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mendorong peningkatan layanan Bandara Adi Sumarmo dengan penambahan fasilitas jalur cepat dan pelayanan bagasi guna mendukung tugas kedewanan dan mempermudah akses layanan umum. Ditemui dalam kunjungan spesifik Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI ke Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan pelayanan maksimal di bandara harus terus diperbaiki dan dievaluasi, terutama untuk mendukung tugas dan kegiatan anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Kami memohon kepada pihak airline agar bisa memberikan satu slot khusus ya untuk Bapak Ibu anggota Dewan dan para pejabat apabila mendadak gitu. Ada harus melakukan kunjungan ke daerah. Ini yang tadi kami bicarakan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kesepakatan bersama. Anggota BURT DPR RI Eva Yuliana menilai,
wacana perpanjangan runway Bandara Adi Sumarmo sesuai dengan kebutuhan lalu lintas penerbangan dan bertujuan untuk peningkatan layanan kepada publik. Untuk itu, DPR RI berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan terkait pembebasan lahan. Ketika runway ini dibangun, itu kan ada resiko lahan yang harusnya dibebaskan. Apakah lahan itu kemudian fasilitas umum yang kemudian harus dibebaskan oleh pemerintah daerah. Nah, itu kita tadi ada diskusi ke sana untuk kemudian bisa kita rembuk bersama. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Menyambut persaingan dunia penyiaran di era digital, TVR Parlemen kembali mengadakan workshop bertajuk menulis narasi berita televisi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi para SDM-nya, Sekretariat Jenderal DPR RI kembali mengadakan workshop penulisan berita. Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti menyebutkan, workshop ini sangat penting karena informasi kegiatan anggota DPR perlu diketahui masyarakat. Damayanti juga menilai kurangnya informasi menyebabkan mispersepsi di masyarakat. Untuk itu, workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM TVR Parlemen untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat di era digital. Dewan kan juga kalau diberitakan dengan baik dan masyarakat bisa merespon dengan baik, sudah pasti mereka akan lebih bersemangat lah. Oh ya, saya akan melakukan demikian dan diberitakan dengan baik dan diterima masyarakat. Masyarakat tidak salah terima atau salah persepsi, itu udah baik saya bilang. Pemateri workshop, akademisi dan praktisi jurnalis televisi, Makrun Sanjaya menyebutkan, di era digital masyarakat mencari informasi dari berbagai platform digital yang tersedia. Jurnalis TVR Parlemen harus meningkatkan literasi dan kompetensi untuk dapat menyampaikan informasi mengenai jalannya 3 fungsi pokok DPR RI kepada masyarakat. Ini sebuah tugas yang mulia, tapi juga mengandung unsur yang berat. Kemudian di sisi lain bagaimana bisa memenuhi hak masyarakat untuk right to know ya, untuk tahu. Harus banyak literasi. Ada aspek etika, ada aspek kompetensi. Ngikutin perkembangan teknologi, perkembangan isu nasional. Teresia dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Medi Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.